Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan memberikan kami kesempatan hari ini untuk bisa berjumpa melalui media ini. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kesempatan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk segala fasilitas yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah kami menggunakannya dengan baik untuk membawa kami makin dekat dengan Engkau dan untuk semakin memahami firman-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan Engkau berfirman. Berkata-katalah dan ajarlah kami bagaimana kami harus hidup, menjalani hidup ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur sekali lagi saya mau sampaikan, sebab kita masih dapat bersyukur, masih kita dapat berkumpul, kita masih bisa memuji Tuhan, kita masih bisa membaca firman Tuhan, meskipun melalui media ini. Dan kita bersyukur untuk segala media yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa kita gunakan untuk memuji Tuhan dan untuk mendengar firman Tuhan. Dalam masa pandemi sekarang ini, inilah kesempatan baik bagi kita untuk belajar firman Tuhan dengan baik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita hari ini yang menjadi pokok perhatian kita yang terambil di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai dengan 6. Saya ulangi sekali lagi 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan untuk kita semua dan Bapak Ibu boleh mengikutinya di Alkitab masing-masing. Sekali lagi 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 6. Judulnya berjaga-jaga. Tetapi sekarang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadarlah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema pembicaraan saya hari ini adalah bersiaplah, Yesus datang seperti mempelai. Saya ulangi sekali lagi, bersiaplah, Yesus datang seperti mempelai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jikalau selama ini mungkin kita mendengar bahwa Yesus itu datang bagaikan pencuri. Ya, kenapa dikatakan pencuri? Karena tidak ada orang yang tahu kapan dia datang. Itu sebabnya orang-orang hanya berjaga-jaga supaya jangan kemasukan pencuri. Ya. Mereka hanya berjaga-jaga bagaimana supaya mereka jangan kehilangan dan jangan sampai pencuri itu masuk. Nah, dan memang itu adalah firman Tuhan. Kita juga baca baru saja ya di dalam ayatnya yang kedua, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tapi saya mau katakan ini kalau kita memperhatikan pasal 5 ini yang kita baca ini merupakan kelanjutan dari pasal 4 1 Tesalonika, mulai dari ayatnya yang pertama dan khususnya ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-18 tentang kedatangan Tuhan. Ya. Kemudian di dalam pasal 5 ayat 1 ini dikatakan tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepada kamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau tema yang saya sampaikan hari ini, Yesus datang seperti mempelai, jangan saudara berkata berarti saya tidak mengakui firman Tuhan. Bukan. Tetapi saya mau membawa saudara dari sudut pandang yang berbeda. Ya. Sebab di situ dikatakan ayatnya yang ketiga, apabila mereka mengatakan, yaitu orang-orang kegelapan,
semuanya damai dan aman. Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Jadi dari kedua ayat ini kita bisa melihat Paulus menjelaskan dan menegaskan bahwa kedatangan Yesus seperti pencuri itu berlaku bagi orang-orang yang hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa. Kedatangan Yesus seperti pencuri itu hanya berlaku bagi orang-orang yang tidak berjaga-jaga. Ya, sebab mereka tidak tahu. Ya, ketika mereka berkata, di situ dikatakan ayatnya yang ketiga, nanti mereka semua berkata semua aman, semua aman. Tetapi tiba-tiba itu akan datang seperti orang yang ditimpa sakit bersalin. Mereka tidak menduga. Ya, kita juga semua menyadari ya bahwa memang Yesus sendiri mengatakan bahwa tidak ada yang tahu tentang kedatangannya, kapan, jam, tanggal, dan waktu tepatnya. Tetapi apakah betul kita tidak tahu kapan Yesus datang? Meskipun Yesus tidak memberitahukan tanggal, bulan, tahun, dan jam serta detik kedatangannya, tetapi Yesus memberikan tanda-tanda pendahuluan. Yesus memberikan petunjuk-petunjuk. Itu sebabnya dia berkata, sering sekali dia berkata di dalam Matius itu pasal 24, dia berkata, ketahuilah aku sudah mengatakannya lebih dahulu kepadamu. Artinya kamu jangan tidak mau tahu, tetapi kamu harus tahu. Yesus datang seperti pencuri bagi orang-orang dunia, bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, bagi orang-orang yang hanya hidup untuk diri sendiri, atau dia mungkin sudah percaya kepada Kristus, tetapi ia juga hidup di dalam dosa dan pelanggaran. Jadi Yesus datang seperti pencuri bagi mereka-mereka itu. Tetapi bagi orang-orang percaya seperti saudara dan saya, bagi orang-orang yang peduli terhadap kerohanian, bagi orang-orang yang memberi perhatian kepada firman Tuhan, kedatangan Yesus itu tidak datang seperti pencuri. Tetapi kedatangan Yesus datang tiba seperti kedatangan seorang mempelai. Ya. Bagi orang percaya, Yesus datang seperti mempelai laki-laki. Ya, itu saya baca sekali lagi ayatnya yang keempat. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Jadi bagi orang-orang percaya, kedatangan Yesus itu bukan seperti kedatangan seorang pencuri, tetapi kedatangan Yesus seperti kedatangan seorang mempelai laki-laki. Artinya, orang yang menyambut kedatangan mempelai artinya dia sudah siap sedia. Ya, dia sudah siap sedia, siap lahir batin, pakaiannya sudah siap. Segala perlengkapannya dia sudah siap untuk menyambut mempelai laki-laki. Kalau di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 di sana dikisahkan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, sama-sama mereka menanti-nantikan kedatangan mempelai. Tetapi yang membedakannya, gadis-gadis yang bijaksana, mereka menantikan kedatangan mempelai laki-laki, dan mereka juga menyiapkan minyak cadangan di dalam buli-buli. Mereka menyiapkan pelitanya, mereka menyiapkan cadangan minyak. Tetapi wanita-wanita yang bodoh, mereka menyiapkan pelita, tetapi tidak ada cadangan minyak, tidak ada minyak. Ya, itu sebabnya bagi orang-orang yang berjaga-jaga, orang yang peduli kepada kerohanian, orang yang peduli dan memberi perhatian kepada Kristus, kedatangan Yesus bagi mereka seperti mempelai. Jadi Yesus datang, kalau mempelai itu datang, ia datang bukan untuk mencuri, bukan untuk mengambil secara paksa, bukan mengambil secara sembunyi-sembunyi, tetapi seorang mempelai laki-laki, ia datang untuk menjemput apa yang menjadi miliknya. Dalam hal ini,
mempelai laki-laki itu datang menjemput mempelai wanitanya. Nah, sekarang bagaimana mempelai wanita ini bisa dibawa kalau wanitanya tidak siap? Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan, kedatangan Yesus bagaikan mempelai laki-laki bagi orang-orang percaya. Artinya orang percaya ini sudah siap-siap. Sudah siap rohaninya, sudah siap imannya, sudah siap semua. Lahir batin sudah disiapkan untuk kedatangan Yesus. Artinya saya mau mengatakan, kedatangan Yesus itu bagi orang percaya tidak sembunyi-sembunyi. Tadi di dalam ayat yang keempat, kamu adalah orang-orang terang. Dan kedatangan Yesus itu tidak akan mendatangi kamu secara tiba-tiba seperti pencuri. Jadi di dalam ayat 4 itu ditegaskan bahwa kedatangan Yesus bagi orang percaya, bagi saudara dan saya, kalau saudara peduli kepada kerohanian dan saudara betul-betul mau hidup seturut kehendak Tuhan, maka kedatangan Yesus bagi saudara dan saya bukan seperti pencuri, tetapi seperti mempelai. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita berkata, seorang mempelai wanita kan dia tahu kapan kedatangan mempelai laki-lakinya. Saya mau beritahu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Semakin dekat kedatangan Tuhan Yesus, maka Tuhan pasti akan memberitahukan harinya. Sama seperti ketika Nuh masuk dalam bahtera. Ketika beberapa hari lagi Tuhan menurunkan air dari langit dan dari bawah bumi. Allah berkata, Nuh masuklah ke dalam bahtera sebab beberapa hari lagi aku akan menurunkan hujan. Ya, jadi beberapa hari lagi Tuhan memberitahu. Kemudian ketika Yesus hendak disalib, Yesus juga memberitahukan hari penyalipannya. Berulang kali Yesus menyampaikan, ia mau disalibkan, ia akan ditangkap. 4 kali ia memberitahu bahwa ia akan ditangkap oleh orang-orang berdosa. Ya. Tetapi pada pemberitahuan berikutnya, yang terakhir, Yesus memberitahu, ya, ketika di Taman Getsemani dia berkata, berjaga-jagalah, bersiaplah, sebab sebentar lagi anak manusia akan ditangkap dan akan dihukum oleh manusia berdosa, oleh orang-orang berdosa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semakin dekat hari yang besar itu, Tuhan pasti akan memberitahukan harinya, waktunya yang tepat bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, apakah yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan, bersiap-siaplah seperti mempelai wanita yang siap sedia menantikan kedatangan mempelai prianya untuk menjemputnya. Tentu saja ia bersiap lengkap dengan pakaian pesta, Ya, di dalam ayat yang ke-8, pakaian pesta orang-orang percaya itu adalah, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berkotopongkan pengharapan keselamatan. Jadi pakaian kebenaran, pakaian pesta orang-orang percaya itu adalah iman dan kasih. Tingkatkan iman kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin situasi sekarang ini yang kita hadapi membuat iman kita bergoncang. Ya, dunia ini sedang menggoncangkan kita, tetapi tetaplah beriman kepada Tuhan. Kasihilah kepada Tuhan, kasihilah Tuhan semakin kuat, dan juga kasihilah sesama. Inilah pakaian pertama yang harus kita miliki. Orang-orang percaya, mempelai wanita Kristus. Mari kita menyiapkan diri menyambut kedatangan mempelai laki-laki itu dengan pakaian pesta, yaitu berbaju zirahkan iman dan kasih, serta ketopong keselamatan. Biar kasih itu yang menguasai hati kita. Ketopong itu menutup muka dan menutup kepala, untuk menghalangi, untuk menghambat serangan dari depan. Itu sebabnya, mari biar pengharapan kepada Kristus itu yang menguasai pikiran hati kita. Ya, mungkin kita menemukan banyak pengajaran-pengajaran yang mengatakan ada keselamatan di luar Yesus. Tetapi Alkitab berkata, Yesus menjamin bahwa hanya dialah jalan kebenaran dan hidup.
Murid-murid juga berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan selain nama Yesus saja. Itu sebabnya apa yang harus kita lakukan? Mari bersiap. Seperti mempelai wanita yang bersiap menantikan kedatangan mempelai prianya untuk menjemputnya. Yang kedua yang harus kita lakukan, di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadarlah. Yang harus kita lakukan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2 Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Itu sebabnya yang harus kita lakukan. Mari kita berjaga-jaga. Mari kita terus berubah. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi menjadi serupa seperti Kristus. Serupa seperti yang diinginkan oleh firman Tuhan. Alkitab memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana kita bisa berjumpa dengan Kristus dan bagaimana kita supaya bisa hidup bersama-sama dengan Kristus. Alkitab dengan gamblang memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas kepada kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita terus berubah. Baik dalam konsep berpikir, dalam pola pikir, dalam keinginan hati, dalam karakter. Biarlah kita terus berubah. Dibaharui dari waktu ke waktu. Tuhan terus membaharui kita sehingga hidup kita menjadi hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Saudaraku, saya mau katakan, dunia ini sudah tidak normal. Dunia ini tidak lagi sama. Jangan menganggap zaman ini, situasi sekarang ini sama saja. Saya mau katakan tidak. Zaman ini, dunia ini, zaman sekarang ini tidak normal, Bapak Ibu. Pandemi saat ini saya katakan bagaikan simulasi untuk keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, sekarang ini semua orang tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Ini kita sedang dipersiapkan, dunia ini sedang dipersiapkan seperti pada masa pemerintahan antikris nanti. Di situ di dalam ayat yang kedua tadi dikatakan, ketika semuanya itu datang, ketika semua orang berkata semua damai, aman, tiba-tiba hari itu datang seperti pencuri, seperti perempuan yang sakit bersalin. Ya, semua orang semua ini semua samalah, kita sudah melewati semua proses ini. Tapi ketika antikristus menyatakan diri, orang akan berkata semua sama, tidak apa-apa. Tetapi saya mau berkata, pada saat itu manusia di dunia ini sudah terlambat untuk menyadarinya. Tetapi selagi masih ada waktu, mari kita berjaga-jaga. Itu yang kedua yang harus kita lakukan. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah sadarilah bahwa Allah menetapkan kita orang-orang percaya kepadanya untuk selamat. Tuhan menetapkan kita untuk selamat dan bukan untuk ditimpa murka. Itu di dalam ayatnya yang ke-9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ini yang kita harus taruh di dalam hati kita. Bahwa Tuhan menetapkan kita untuk selamat, bukan untuk dihukum. Sekarang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau ulangi lagi. Kedatangan Yesus bagi dunia ini, bagi orang yang tidak berjaga-jaga. Yesus datang bagaikan pencuri. Datang tiba-tiba, kaget. Tetapi bagi orang-orang percaya seperti saudara dan saya yang peduli tentang Tuhan, yang peduli dengan kerohanian, Yesus datang bukan seperti pencuri, tetapi ia akan datang seperti mempelai laki-laki. Itu sebabnya yang harus kita lakukan adalah yang pertama, bersiap-siaplah seperti mempelai wanita yang siap sedia menantikan kedatangan mempelai laki-lakinya, lengkap dengan pakaian pesta tentunya. Yang kedua yang harus kita lakukan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan serupa dengan dunia ini, memandang dunia ini, memandang zaman ini, memandang situasi ini. Jangan menjadi seperti orang dunia ini memandang situasi ini. Tetapi lihatlah situasi sekarang ini dari sudut pandang firman Tuhan. Maka saudara akan melihat bahwa zaman ini tidak biasa-biasa saja.
Kita semakin dekat kepada hari yang besar, kepada hari kedatangan mempelai laki-laki itu. Dan yang ketiga yang harus kita sadari, bahwa Yesus datang, Ia telah menetapkan kita bukan untuk dihukum, tetapi untuk selamat. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya, kiranya Tuhan memberkati kita, dan kita betul-betul siap menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan ketika Ia datang, kita sudah siap berjumpa dengan Dia dan masuk dalam ruang pesta perkawinan anak domba itu. Kita mau datang, Maranatha, Yesus datanglah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau yang telah menolong, Engkau yang telah memberkati kami. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa bagi orang-orang yang percaya, bagi kami yang menanti-nantikan Engkau, Engkau datang tidak tiba-tiba, tetapi Engkau datang seperti kedatangan seorang mempelai laki-laki. Artinya kami sudah siap, kami tahu kapan hari kedatangan-Mu yang kedua kali. Sebab Engkau akan memberitahukan hari kedatangan-Mu kepada orang-orang yang menanti-nantikan Engkau. Kami bersyukur menjadi umat-Mu. Kami bersyukur menjadi orang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur untuk firman ini, dan mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.